warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aulia-Halinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi bab 4, yaitu tentang perjanjian kontrak kerja. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dan unsur perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan sebuah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja, yaitu ada hak serta kewajiban para pihak. Hubungan hukum ini sah sebagai hubungan kerja apabila memenuhi 3 unsur dasar, yaitu yang pertama, adanya pekerjaan, terdapat tugas atau jasa jelas yang wajib dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, adanya upah, adanya imbalan berupa uang dari pengusaha sebagai imbal balik atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, adanya perintah, pekerja berada di bawah kendali atau arahan pengusaha yang dikenal dengan unsur subordinasi. Selanjutnya yaitu perbedaan PKWT dan PKWTT. Perbedaan mendasar antara perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT terletak pada sifat pekerjaan dan durasi kontraknya. PKWT atau karyawan kontrak diperuntukkan bagi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, seperti pekerjaan musiman atau produk baru yang masih dalam percobaan. Tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jangka waktu maksimal adalah 5 tahun, sudah termasuk perpanjangannya, tidak mengenal masa percobaan atau probation. Sedangkan PKWTT atau karyawan tetap diperuntukkan bagi hubungan kerja yang bersifat tetap, yang dapat mensyaratkan masa percobaan atau probation, maksimal selama 3 bulan. Hubungan kerja berakhir hanya jika terjadi PHK yang sah, pengunduran diri atau pensiun atau meninggal dunia. Selanjutnya yaitu ketentuan outsourcing atau alih daya. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Poin-poin penting dalam regulasi terbaru mencakup hubungan kerja, yaitu pekerja outsourcing memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya, bukan dengan perusahaan pengguna atau user. Selanjutnya jenis pekerjaan, yaitu saat ini tidak ada pembatasan kaku antara pekerjaan inti dan penunjang. Namun pemerintah dapat menetapkan batasan tertentu melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya prinsip 2P. Adanya jaminan kelangsungan bekerja bagi pekerja jika terjadi pergantian perusahaan alih daya, selama pekerjaan tersebut masih tersedia. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban atau pesangon dan kompensasi. Implikasi hak keuangan saat berakhirnya hubungan kerja berbeda tergantung jenis kontraknya. Uang kompensasi atau khusus PKWT, yaitu pengusaha wajib membayar uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang telah bekerja minimal 1 bulan saat masa kontrak berakhir. Besaran dihitung secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan. Upah, uang pesangon khusus PKWTT jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, karyawan tetap atau PKWTT berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja atau UPMK, dan uang pengganti hak atau UPH, sesuai aturan yang berlaku. Upah selama masa percobaan bagi karyawan PKWTT, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari tugas PKWT saya pribadi. Yaitu ada PT Maju Jaya Retail secara resmi menjalin kesepakatan kerja melalui PKWT dengan Sela Aulia-Halinda, yaitu saya sendiri, untuk posisi sebagai staf administrasi di bawah divisi operasional. Kontrak ini memiliki durasi selama 1 tahun, terhitung sejak 1 Mei 2026 hingga 30 April 2027.
Dalam peran ini, saya akan bertanggung jawab penuh pada tugas-tugas administratif yang meliputi pengarsipan dokumen, penyusunan laporan bulanan, korespondensi, serta koordinasi jadwal rapat. Adapun jam kerja yang ditetapkan adalah 5 hari kerja seminggu, mulai Senin hingga Jumat, pukul 8 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dengan ketentuan bersedia melakukan lembur jika terdapat kebutuhan operasional yang mendesak. Terkait kompensasi, saya akan menerima gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, yang sudah mencakup tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Apabila melakukan kerja lembur, kompensasi tambahan diberikan sebesar Rp50.000 per jam. Sementara itu, hak cuti tahunan sebanyak 30 hari akan diberikan setelah saya menyelesaikan masa kerja 1 tahun penuh. Kontrak ini juga mengatur beberapa poin krusial. Di antaranya adalah larangan memiliki pekerjaan sampingan di perusahaan lain selama masa kontrak berlangsung. Terkait pengakhiran hubungan kerja, baik perusahaan maupun karyawan wajib memberikan notifikasi minimal 30 hari sebelumnya. Sebagai penunjang kerja, perusahaan memberikan fasilitas berupa laptop, akses ruangan atau loker, serta seragam dengan ketentuan seluruh fasilitas tersebut harus dikembalikan dalam kondisi baik saat masa kontrak berakhir. Sekian, terima kasih. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.